Tetapi ada juga wali santri yang bersikap atau memberikan respon yang berbeda. Di antaranya itu respon yang ketika kami menyampaikan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh putranya atau putrinya, dan pelanggaran itu memang harus diketahui oleh kedua belah pihak supaya menjadi perhatian bersama, maka ada di antara orang tua itu yang terkesan tidak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ajmal Qadim yang berbahagia. Semoga sehat selalu. Selamat berjumpa kembali di Ajmal Qadim Channel. Dan sudah lama tidak membuat video. Kali ini saya ingin berbicara masih seputar dengan santri ya. Terkadang memang ketika menjadi seorang pendamping santri, ada kalanya itu terpentok pada posisi ketika bingung menghadapi situasi santri dan wali santrinya. Seperti apa? Yaitu diantaranya ketika santri atau siswa siapa saja itu kedapatan dalam situasi melanggar, dan pelanggaran itu bagi pendamping, bagi kami, bagi saya pribadi harus disampaikan kepada orang tuanya atau kepada walinya dalam rangka supaya menjadi perhatian bersama, diperhatikan oleh kami sebagai pengurus, pendamping santri, juga menjadi perhatian oleh orang tuanya juga. Tetapi memang responnya berbeda teman-teman semuanya, di setiap orang tua wali santri agak berbeda-beda. Ada ketika kita sampaikan terkait pelanggaran santri kepada orang tuanya, ada yang orang tuanya menerima dengan sikap legowo, menerima dan menyadari bahwa itulah barangkali kekurangan yang ada pada anaknya, sehingga dengan segala kerendahan hati, dengan keikhlasan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus, kepada pendamping santri yang mengetahui fakta di lapangan yang sebenarnya. Tetapi ada juga wali santri yang bersikap atau memberikan respon yang berbeda. Di antaranya itu respon yang ketika kami menyampaikan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh putranya atau putrinya, dan pelanggaran itu memang harus diketahui oleh kedua belah pihak supaya menjadi perhatian bersama, maka ada di antara orang tua itu yang terkesan tidak menerima dan menyampaikan bahwa oh anak saya baik-baik saja, oh dulunya anak saya baik-baik saja, tidak mungkin anak saya melakukan itu, ini mungkin pengaruh dari yang lain-lain, ini mungkin bawaan dari temannya dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa orang tua tersebut tidak menerima dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa? Karena memang merasa di rumahnya itu baik-baik saja, padahal bukan tidak percaya, tetapi memang di lapangan pada faktanya bahwa putranya tersebut melakukan hal-hal yang melanggar. Namun mungkin barangkali ketika di rumah anaknya itu bisa bersikap baik terhadap orang tuanya, terhadap keluarga, tetapi di lapangan ketika di pesantren atau di sekolah ataupun di boarding school, hal-hal seperti itu, pelanggaran-pelanggaran itu bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan pada anak-anak yang kita anggap bisa dipercaya juga, terkadang terpeleset melakukan pelanggaran, walaupun barangkali pelanggaran itu bisa jadi bukan pelanggaran yang berat dan besar. Nah teman-teman semuanya, khususnya para orang tua yang mempunyai anaknya sedang mengenyam pendidikan di dunia boarding, di pesantren atau di sekolah boarding dan lain sebagainya,
maka sesungguhnya informasi yang disampaikan oleh pendamping, pengurus kepada Anda semuanya, orang tua, tentu itu berdasarkan fakta di lapangan. Bukan berarti eh, para pendamping dan pengurus itu ingin menjatuhkan putra atau putri ibu atau bapak. Tetapi memang itu fakta di lapangan yang memang harus disampaikan supaya menjadi perhatian kedua belah pihak, dari pendamping dan pengurus, juga dari pihak keluarga. Supaya kemudian ketika suatu saat ya, barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang lebih besar, orang tua itu sudah paham bahwa ternyata awalnya sudah ada gejala-gejala sehingga terjadi sesuatu yang besar tersebut. Nah, bukan berarti ini membela pihak pendamping atau pengurus anti, tetapi fakta di lapangan seperti itu, bahwa akan ada terjadi hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan para pendamping, para pengurus itu menjadi serba salah, karena ketika menyampaikan informasi tersebut terkadang malah berbalik kepada dirinya beratnya. Tapi ketika tidak disampaikan, karena itu sangat mengganggu, bukan hanya untuk diri santrinya tersebut, tetapi untuk kestabilitasan teman-teman yang lainnya. Nah, begitu sahabat-sahabat semuanya, ini obrolan fakta di lapangan seperti ini. Tetapi ala kulli hal memang, ya inilah manusia, tidak ada yang sama. Semuanya punya pola pikir dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan ya kita manusia tetap harus bijaksana dalam menyikapi segala hal. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya, khususnya yang sudah mempunyai anak dan menjadi orang tua, yang anaknya di pesantren, di sekolah, boarding, maka mari kita belajar untuk bijaksana dalam menyikapi segala hal, termasuk apa yang disampaikan oleh anak-anak kita ketika di sekolah, apa yang disampaikan oleh para pendampingnya, guru-gurunya. Maka kita bijaksana dan selalu berprasangka baik, husnuzon, dan kita berprasangka baik bahwa para pendamping, para pengurus tidak mungkin ada mempunyai niat untuk menjerumuskan atau untuk zalim. Tetapi tentu saja segala tindakan sikap yang dilakukan itu berdasarkan daripada pertimbangan hal yang terjadi, atas hal yang terjadi yang sedang terjadi. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya, bahagia selalu, dan semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.